Ramal-ramalan, ramalan tidak akurat tidak bayar, ramalan ubah nasib. Jauh dari sial. Kali ini aku turun gunung atas perintah guru untuk menangkap si jahat. Entah kapan si jahat ini akan muncul. Bosku, itu adalah peramal terkenal di kota. Chen Ling Yar. Grup Gu menghadapi krisis kebangkrutan. Keluarga Gu sudah buntu. Harapannya Master Chen ini benar-benar sehebat yang dikatakan. Bisa membantuku menemukan solusi. Aku mau minta ramalan. Siap. Pria ini kok rasanya familiar ya? Kenapa aku merasa pernah mengenalnya? Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Berani-beraninya kau pukul aku. Diam. Rohmu tercerai-berai, keningmu menghitam, kau hampir mati. Gila ya, bisa nyetir nggak sih? Akhirnya ketemu lagi tubuh spiritual alami. Kelihatannya enak. Si jahat, kau akhirnya muncul. Kau berbuat jahat demi kepentingan sendiri. Aku turun gunung atas perintah guru untuk mengambil nyawamu selama aku di sini. Kau jangan harap bisa menyakiti orang lagi. Gadis Suns yang tidak tahu diri, kau tidak bisa melindunginya. Cenik ini, pasti kumakan. Jahat kau, berani-beraninya. Suns langit dan bumi, bisa membunuh segalanya. Pedang langit, keluarlah. Kau bisa menggerakkan pedang langit. Hantam. Kau membantuku memancing si jahat, nyaris tewas. Meski harus menguras jiwa dan darah, aku akan menyelamatkanmu. Bahkan jika aku kehilangan akal selama 5 tahun. Kehilangan akal. Apa bedanya dengan jadi orang bodoh? Chen Ling Er, sadarlah. Chen Ling Er. Anjing kecil. Kau anjing kecil ya? Bosku, kenapa dia seperti orang bodoh? Tadi apa yang terjadi? Mana orang aneh itu? Anjing kecil, anjing kecil, anjing kecil yang manis. Kau jadi begini karena menyelamatkanku. Aku akan bertanggung jawab. Xiu Yuan, pulang. Aku mau menikahinya. APA, kau mau nikahi si bodoh ini? Kecuali aku mati, baru bisa. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke keluargaku. Bei Chen, jangan salahkan ibu tirimu yang mengatakan ini. Aku dan ayahmu sudah bekerja keras untuk keluarga Gu. Kenapa kamu malah menambah masalah untuk kami? Keluarga Gu sudah sulit menjaga diri sendiri. Kamu malah menikahi orang bodoh lagi. Orang lain pasti akan memandang rendah kami. Industri keluarga Gu adalah hasil jerih payahku sendiri. Apa hubungannya dengan kalian? Aku bebas menikahi siapa saja. Kalian tidak berhak ikut campur. Kamu? Kakak. Keluarga Gu sudah hancur. Cepat cerai dengan orang tua ini. Ayo kita lari. Hanya ini satu-satunya cara. Kita pergi malam ini. Makhluk jahat, kau tidak bisa lari. Hari ini aku akan menghukummu. Untuk bebas manusia. Esai bodoh ini jadi hila. Cepat cari solusi. Ayah, jangan takut. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Bosku, lebih baik jangan biarkan dia pegang pedang ini lagi. User dia. Tidak boleh. Orang ini memiliki keberuntungan besar. Asalkan dia menikah ke keluarga Gu. Masalah kebangkrutan keluarga Gu bisa teratasi. Master Wang, apakah ini benar? Benar sekali. Tapi, keberuntungannya hanya bertahan 5 tahun. Anakku, jadi kamu menikahinya demi keluarga Gu. 5 tahun. Cukup untuk sementara. Lehate ITU. Nanti aku lempar ini, kamu ambil dan bawa kembali. Aku akan belikan permen, oke?
Dengar tidak? Ah. Aku hanya bermain-main dengannya. Lagi pula, aku adalah pamamu. Ling Er telah berbuat banyak untukku. Keluarga gue berkat keberuntungannya. Dalam 5 tahun menjadi keluarga kaya miliaran. Tapi kamu malah menghina istriku saat aku tidak ada. 5 tahun sudah habis. Si bodoh ini sudah tidak punya keberuntungan. Dia tidak layak jadi nyonya muda Gu. Siapa yang jadi nyonya muda Gu, bukan urusanmu. Ini keinginan ayahmu. Lagi pula, Nona Du sangat menyukaimu. Perkawinan kedua keluarga sudah pasti. Hari ini kamu harus cerai dengan si bodoh ini. Jika kau berani memanggil Ling Er bodoh sekali lagi, aku akan usir kalian berdua dari keluarga Gu sekarang juga. Begitu si bodoh ini pergi dari keluarga Gu, aku akan segera membunuhnya. Ling Er, tenanglah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Anjing kecil. Makan. Baik. Berdiri. Lihat dirimu. Apa bedanya dengan si bodoh itu? Jangan berani-berani menghina anjing kecilku. Pergi. Aku ternyata jadi orang bodoh selama 5 tahun. Du Xiaolan, jika kau berani menyentuh Ling Er lagi, aku dan keluarga Gu tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Gu Beichen, kau mengancamku? Aku, Du Xiaolan, adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Keluarga Gu bisa mencapai posisi sekarang karena pengorbananku selama 5 tahun ini. Apa yang sudah dilakukan si bodoh ini? Dilihat dari status, mana ada dia bisa menandingiku? Ling Er adalah penyelamat hidupku. Dan juga istriku. Selama aku masih bersamanya, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Anjing Kessel. Ambil kembali. Pergi. Hahaha. Selama 5 tahun, Gu Beichen merawatku dengan baik. Sangat perhatian, hanya dia yang memperlakukanku sebagai manusia. Suami ini, tidak sia-sia kudoakan. Bodoh, mau kau mengerti atau tidak, pria ini sudah pasti milikku. Begitu rapat keluarga Gu selesai, Gu Beichen akan menceraikanmu, dan saat itu, kau akan diusir. Kau akan menjadi anjing terlantar. Ling Er, tunggu di sini dengan baik, aku janji. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bodoh busuk. Ayo kita lanjutkan bermain. Sekarang tidak ada yang melindungimu. Kalau kalian semua menganggapku bodoh, maka aku akan terus berpura-pura dan bermain dengan kalian. Sudah 5 tahun, kita akan lakukan seperti yang dikatakan Master Wang. Jika kau tidak menceraikan si bodoh ini, dia akan membawa sial bagi keluarga Gu. Ling Er berjasa pada keluarga Gu. Aku tidak akan meninggalkannya. Jangan membohongi dirimu sendiri. Keluarga Gu bisa seperti sekarang ini. Itu semua berkat Nona Du. Apa hubungannya dengan si bodoh celingar itu? Keluarga Gu berbicara, bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku adalah ibu tirimu. Lau Gu, lihatlah anakmu ini. Setiap hari tertawa dan berbicara dengan si bodoh itu. Terhadapku dia bersikap seperti apa? Bangsat. Jika hari ini kau tidak bercerai dengan si bodoh itu, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Asalkan kau mendengarkan aku dan ayahmu, Chen Ling Er masih bisa pergi dengan bebas. Tapi jika kau terus melawan kami, jangan salahkan ibu tirimu ini menjadi kejam. Akan kukurung dia di rumah sakit jiwa seumur hidup. Berani kau. Nona Du, putri tunggal orang terkaya. Putri dari grup keuangan Du. Mau menikah denganmu itu sudah menghargaimu. Keluarga Gu saja sudah merasa tinggi hati. Kau masih tidak tahu terima kasih. Setiap hari mengejar-ngejar si bodoh itu ke sana kemari. Dia itu apa sih? Dia cuma bisa makan, minum, buang air, jadi parasit, apalagi yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa membaca wajah, meramal, mengusir roh jahat, dan menghitung nasib.
Bukannya sudah kusuruh untuk mengurung si bodoh ini? Kenapa dia bisa berkeliaran lagi? Selama 5 tahun, Ling Er selalu diam ketika dipukul dan tidak membalas ketika dicaci. Kenapa hari ini dia agak aneh? Shen Kong, Aku datang, kakak. kau mati di mana saja? Kakimu ini kenapa? Jika mereka tahu aku ditendang oleh si bodoh, pasti akan menertawakanku. Tidak apa, tadi jatuh di jalan. Sipat tangkap si bodoh ini, jangan biarkan dia mengganggu kita. Tunggu. Nona Du, anda tidak perlu berurusan dengan si bodoh ini. Kau mengajari aku bagaimana bertindak. Membaca wajah, meramal, mengusir roh jahat. Kau si bodoh. Bisa juga menghitung nasib? Ya, bisa menghitung nasib. Ramalan Ling Er sangat akurat. Kalau baca hari ini memalkan untukku, apa akhir yang akan kau dapatkan? Apa yang kau lakukan? Bukannya kau bilang dia bisa meramal? Suruh dia meramal. Aku lihat dahimu menghitam, ada aura hitam di atas kepalamu. Hari ini kau akan mengalami malapetaka berdarah. Bodoh brengsek, ngomong apa sih? Nona Du menyuruhmu menghitung dirimu sendiri, kenapa menghitung orang lain? Nona Du, bicaralah dengan si bodoh ini. Memalukan. Ya, Nona Du, dia bahkan tidak pantas mengikat sepatumu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kudengar kau suka makan permen. Kalau begitu, lebih baik kau merengkak seperti anjing dan luat di bawah kakiku. Aku akan memberimu permen. Bagaimana? Makan permen. Bagus, bagus. Ling Er suka makan permen. Ling Er, kalau mau permen, aku akan belikan untukmu. Du Xiaolan, jangan keterlaluan. Aku ingin menunjukkan padamu perbedaan antara si bodoh dan aku. Cepat merangkak seperti anjing dan lewat di bawah kakiku. Aku merangkak. Masa aku yang merangkak? Baik, kalau begitu kau merangkaklah. Nona Du. Chunling Er, Nona Du, kau berdarah. Benar-benar ada bencana darah. Kau sendiri yang mau merangkak seperti anjing dan lewat di bawah kaki. Sudah cukup belum keributanmu? Hari ini keluargaku harus memberiku penjelasan. Nona Du, tenangkan diri. Kami pasti akan memuaskanmu. Shen Kong, Kemari. Sujud dan minta maaf pada Nona Du. Lepaskan aku. Ayah. Ling Er adalah menantumu. Kau si bodoh. Pantaskah menjadi menantu keluargaku? Kalau bukan karena kata Master Wang dulu. Dia memiliki keberuntungan. Aku tidak akan setuju dia masuk ke keluargaku. Kau pura-pura baik apa? Gu Beichen, kalau bukan karena kau ingin memanfaatkannya, apakah kau akan menikahinya? Apa yang kau bicarakan? Masih berpura-pura. Percakapanmu dengan Su Xiuyuan waktu itu. Aku dengar semuanya. Bosku, kalau kau benar-benar menikahi Chen Ling Er, nama baikmu akan hancur di masa depan. Master Wang bilang. Ling Er bisa menyelamatkan keluarga Gu. Semua untuk keluarga Gu. Tapi ini merugikanmu. Munafik. Masih pura-pura sesik. Bukannya semua demi citra dirimu sendiri? Kita semua keluarga. Jangan pura-pura. Kamu pikir ada orang yang benar-benar suka orang bodoh? Kamu pikir kamu tahu kebenarannya? Bukannya begitu? Munafik. Sok suci tapi licik. Berani bilang kamu menikahinya bukan demi keluarga Gu? Bukan. Teraniaya. Ling Er ikut aku. Yang teraniaya adalah dia. Bosku. Bagaimana bisa? Bahkan kamu memandang Ling Er dengan pandangan aneh. Apalagi keluarga Gu. Aku menikahi Ling Er bukan untuk siapapun. Tapi untuk bertanggung jawab pada Ling Er dan diriku sendiri. Dan bertanggung jawab pada hati nurani. Kalau aku peduli pada reputasi sampah, takkan ku bawa Ling Er pulang Shen Kang. Jika kau berani menyentuh Ling Er lagi, aku bersumpah. Akan ku buatmu jadi orang cacat seumur hidup. Maaf Ling Er, aku menakuti kamu lagi. Gu Beichen brengsek. Demi si rubah ini, kau berani memukul adikku? Kalian berdua mengganggu Ling Er saat aku tidak di rumah. Kalau bukan ayah yang melindungi, bahkan kamu akan kupukul. Lao Gu, lihatlah anak bodohmu ini. Dia sudah terhipnotis si idiot itu. Kamu pilih dia atau aku? Tanda tangani, ini dan aku lepaskan dia. Kamu tetap CEO grup Gu, atau bawa dia. Pergi dari keluarga Gu. Nah, ini baru anakku yang baik.
Kalau kamu tanda tangani perjanjian ini demi dirimu sendiri, aku takkan menyalahkanmu. Hanya saja mulai sekarang, ikatan kita berdua berakhir di sini. Aku Gu Beichen bukan orang tak tahu balas budi. Aku berjanji pada Ling Er. Selama aku masih hidup, akan menjaganya. CEO keluarga Gu? Aku tidak tertarik. Kamu. Anak durhaka. Gu Beichen, demi si idiot ini. Kau rela diusir dari keluarga Gu? Bodoh sekali. Lao Gu, lepaskan dia. Gu Beichen sudah tak terselamatkan. Hidup mati bersama, takkan meninggalkanmu. Tenang saja. Bahkan tanpa keluarga Gu, aku akan jualan untuk menghidupimu. Aku akan menjadikanmu orang terkaya sejagat. Baik. Gu Beichen, hari ini kamu harus cerai. Tidak cerai panakin Kyusraken. Aku akan ikat dan bawa kamu kembali ke keluarga Du. Ayo, pisahkan mereka berdua. Pedang, datang. Harus dilindungi. Semoga bosku dan Master Chen bahagia selamanya. Tolong, tolong. Aneh, apa yang mengikat pedangku? Berlegak, esai bodoh hila lagi. Nona Du, jangan khawatir. Si bodoh ini sering berteriak tanpa alasan. Wanita gila yang tidak waras. Jika kamu terus bersamanya, itu akan memalukan leluhur dan ditertawakan dunia. Hahaha. Pedangnya? Mana? Aku tidak melihatnya. Hahaha. Dewa pun tak bisa menghentikanku. Aku yang bilang. Aku tak peduli kau benar-benar bodoh atau pura-pura. Bahkan jika kau pura-pura, aku akan membuatmu benar-benar bodoh. Ayo, tangani dia. Berani melindunginya? Selama aku ada. Jangan harap menyentuh sehelai rambutnya. Ayo, serang semuanya. Demi si bodoh ini, kau rela mengorbankan nyawa. Pedang, datang. Terbukti, Bos Gu. Pedang ini terbang sendiri. Su Xiu Yuan, kau gila APA? Bukan, kepala keluarga, pedang ini ingin memukul orang sendiri. Hendeken, berani kau berbohong seperti ini? Kamu cuma asisten kecil, berani melawan? Su Xiu Yuan, lemparkan pedangnya. Tidak bisa, pedang ini menempel padaku, tidak bisa dilepas. Bosku, tolong aku. Cepat pergi. Setia banget. Bos Gu, jangan tinggalkan aku. Kamu lihat ekspresi Du Xiaolan tadi? Lucu banget, hahaha. Ling Er, kau tidak bodoh lagi? Ya, aku sudah sadar kembali. Sejak kapan? Sejak aku memakai jubah Tau ini. Aduh, aku menyembunyikannya untuk melihat sikapmu. Kamu tidak marah, kan? Masa sih? Aku malah senang tidak ketulungan. Baguslah. Dengan kemampuanmu, nanti tidak ada yang berani mengganggumu. Bodoh. Kamu saja sudah diusir dari rumah, masih memikirkan aku. Tenang saja. Aku, Chen Ling Er, pasti menepati janji. Bahkan jualan di pinggir jalan pun, aku akan membuatmu jadi orang terkaya di dunia. Kepala keluarga Gu. Maksudmu, Su Xiu Yuan hanya dengan sepala pedang kayu. Berhasil mengalahkan 10 bodyguard terlatih? Benar. Anak ini biasanya tidak menonjol. Siapa sangka bertarung sehebat itu? Jangan-jangan. Su Xiu Yuan adalah rencana cadangan yang ditinggalkan Gu Beichen? Tidak. Itu karena pedangnya. Dari gelombang energi spiritual yang tersisa di udara, pedang itu adalah senjata kelas atas. Tak disangka Chen Ling Er punya harta karun seperti itu. Aku harus merebutnya. Oh, ternyata pedang itu. Ku bilang juga, kalau anak itu memang punya kemampuan seperti itu. Ngapain jadi asisten? Sudah lama ikut pertandingan tinju. Mohon bantuan Master Wang Tian untuk menemukan anak durhaka itu. Keluarga Gu pasti akan membalas budi. Serahkan padaku. Aku tahu di mana mereka.
Gu Beichen, kau benar-benar buta. Lebih memilih si bodoh itu daripada aku. Chen Ling Er, pria yang tidak bisa kudapatkan. Kau juga jangan harap bisa memilikinya. Mau kaya dari jualan? Ku biarkan kau jualan. Merusak barang tidak ada gunanya, tapi aku bisa membantumu. Asal kau lakukan APA yang kukatakan, alas dendam pada mereka. Tidak sulit. Anda pasti tamu kehormatan dari sekte Xuan yang diundang ayahku. Perkenalkan diriku dengan hormat. Murid utama Sekte Zuan, Guan Hei. Ayo, ramal. Ramalan tidak akurat tidak bayar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ling Er. Kita sudah duduk di sini sejak pagi, tidak ada satu pelanggan pun. Bagaimana kalau kita cari proyek lain untuk menghasilkan uang? Santai saja, ramalan itu tergantung keberuntungan. Tunggu sebentar, begitu dewa pembawa rezeki datang, rezeki pun akan datang. Dewa pembawa rezeki? Kakak pedang, udahan deh, aku belum makan seharian. Aku lapar sekali. Nih, dewa pembawa rezeki datang. Bosku Xiao Yuan. Bosku, akhirnya aku menemukanmu. Pedang ini menempel di tanganku, aku tidak bisa melepaskannya. Ling Er. Berani. Aduh, bosku, ngapain kamu tanya dia? Dia sudah gila, lebih baik aku tidak menyentuh pedang ini dari awal. Biarkan saja terbang, sekarang aku jadi. Kalau dia bisa mengajak satu pelanggan untukku, aku akan bantu lepaskan pedang ini. Tugas mengajak pelanggan. Serahkan padamu. Aku sekarang tidak ada mood untuk mengajak pelanggan, aku ini. Diam. Suruh kerjakan ya kerjakan. Ada yang mau ramal? Bosku, lihat ini. Hampir gelap, bagaimana kalau kita tutup dulu? Bosku, pelanggan datang. Bukan pelanggan datang, tapi orang jahat datang. Gu Baichen. Gu Beichen, Dasar Gu Beichen. Apa otakmu kemasukan air? Presiden grup Gu yang enak tidak mau jadi. Malah jualan di pinggir jalan sama orang gila. Apa yang aku lakukan, bukan urusanmu. Anjing terlantar masih keras kepala, sekarang kamu. Di mataku bukan APA. Kamu bukan mau kaya dari jualan? Aku sengaja tidak akan memuaskanmu. Ikut aku kembali ke keluarga Gu untuk dihukum. Dengan Master Wang di sini. Walaupun Su Xiu Yuan bisa bertaruh. Kali ini dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bosku, bagaimana ini? Apa yang kau tanam dulu, itulah yang kau tuai sekarang, karena burukmu terlalu banyak. Pantasan lemah syahwat. Dasar gila, kau ngomong apa sih? Mau tidak mulutmu aku jahit? Dia tahu aku lemah syahwat? Ling Er, pinjam pedangmu. Baik. Ayo, serang dia. Aku dan Ling Er jualan. Tidak mengganggu siapapun. Kau seharusnya tidak merusak lapak Ling Er. Master Wang, masih tidak mau bertindak? Pedang ini memang senjata yang bagus. Tapi pedang ini milikku. Mimpi kali. Ini milik Ling Er, jangan ada yang berani ambil. Oja? Kamu tidak apa-apa. Trik receh, berani pamer di depan Master Langit ini? Master Wang hebat sekali. Aliran Sesak Kilas Terry, Tampa Pedang ini. Mau melawan pakai apa lagi? Merampas barang perempuan, pantas disebut Master Langit? Icon besar makin Icon Kessel makin Yudang. Ini aturan sejak zaman dahulu. Aku tidak hanya ingin pedang ini, tapi juga akan menangkapmu untuk dihukum di keluarga Gu. Mau apa? Hukum rimba ya? Wah, si bodoh ini ternyata paham bahasa manusia. Tapi ku beritahu, seumur hidupmu, jangan harap bisa bertemu Gu Beichen lagi. Tapi, tidak perlu khawatir kesepian. Aku akan carikan beberapa gelandangan. Biar kamu jadi pengantin tiap hari. Shen Kang, keterlaluan kau. Kau pikir dengan dukungan si Wang ini, kau bisa semena-mena? Pedangku, bukan sembarang orang bisa pegang. Master Wang. Apia Yang. Tidak apa-apa, kepala gatal, garuk saja. Bukan Master Wang. Ngapain? Yurasen Mil?
Kepalaku keras, dipukul 2 kali kenapa? Kepala keras? Kulihat seluruh tubuhmu, hanya mulut yang keras. Gu Bai Chen. Barani tidak hormat pada Master Wang lagi. Hati-hati kehajar kau sendiri. Master Wang, berani pukul aku? Bukan aku. Siapa pertapa tinggi yang beraksi diam-diam? Masih ada pertapa tinggi yang melindungi mereka diam-diam. Master Wang ini juga tidak bisa diandalkan. Pergi. Jangan lari. Kembali. Mengendalikan benda dengan ki. Ini teknik Dewa Langit. Senior, mohon tunjukkan diri. Jika ada kesalahan, akan kuberi permohonan maaf. Senior bermain-main seperti ini, tidak takut jadi bahan tertawakan? Ikan besar makan ikan kecil makan udang. Hukum rimba. Ini hukum alam. Kau, Bukannya kamu mau minta maaf padaku? Aku tunggu loh. ini tidak mungkin. Kamu ini bodoh. Mana mungkin punya kemampuan master? Kiri. Kanan. Jangan pukul lagi. Aku salah, tolong jangan pukul lagi. Jangan nangis. Suara tangisannya jelek, kayak suara keledai. Bukannya kamu mau merebut pedangku? Enggak mau lagi. Kalau aku tahu Tuan adalah master metafisika, 1000 nyali pun aku tidak berani mengincarnya. Mohon maafkan saya, Tuan Master. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ini namanya minta maaf. Di mana ketulusannya? Ini tabungan seumur hidupku. Ada 10 juta, passwordnya 68. Ini sebagai ganti permintaan maaf. Nah, ini baru benar. Cepat pergi. Kalau berani ganggu kami berjualan lagi, tanggung sendiri akibatnya. Terima kasih. Master Chen, kamu tidak bodoh lagi? Untung dikit, malam ini makan mie instan plus sosis. Dapat 10 juta dengan mudah, malam ini kita tidak makan mie instan. Aku aja kamu makan enak. Bagus, dengan uang ini, kita bisa memulai usaha lagi. Masih mau kaya dari berjualan? Aku buat kamu tidak lihat matahari besok. Ling Er. Kedepannya, aku mungkin tidak bisa temani kamu berjualan lagi. Bosku. Langit bumi tak terbatas, kendalikan. Gimana? Masih sakit? Kutukannya sudah hilang. Aku cuma sementara menekannya. Kutukan ini sangat jahat, kalau mau hilang total. Harus dicari dari sumbernya. Ah, dunia ini luas, di mana mau cari? Bos Gu, kamu pikir baik-baik. Pernah menyakiti siapa saja? 5 tahun ini, aku ikut banyak perang bisnis untuk grup Gu. Banyak yang membenciku. Ini gimana dong? Susah-susah usir Master Wang itu. Sekarang dapat kutukan apa lagi? Cuma mau buka lapak usaha aja. Kok susah banget sih? Siapa yang tega mau bunuh kamu? Kamu adalah batasanku. Siapa yang berani jahat padamu, dia adalah musuhku. Aku yang akan cari dalangnya. Mata dewa. Buka. Kok nggak bisa masuk? Dia. Kamu udah nemu orang yang ngasih kutukan ke aku? Di mana pelakunya? Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Cepetan nyetir. Nona do. Mobilnya nggak bisa start. APA? Kena tali pengikat dewa punyaku. Masih mau kabur? Hilolo, lepesan. Tunggu. Dusia Olan, kok kamu di sini? Kamu masih berani tanya aku? Kamu jualan di area bisnis keluarga Du. Aku aja belum nagih utang sama kamu. Kamu malah nyuruh istri idiotmu ganggu aku. Dia yang ngasih kutukan ke kamu. Kutukan apaan sih? Hilolo, Sinting. Gu Beichen, urus dong istri idiotmu. Ling Er, jangan-jangan salah.
Nggak mungkin salah. Dia bau banget aura kutukannya. Tapi aku juga nggak pernah dengar Nona Du ngerti ilmu metafisika. Ling Er mungkin cuma salah paham. Lebih baik kamu lepasin dia. Masih mau pura-pura? Ini apaan? Bukti udah di tangan. Aku lihat kamu mau pura-pura sampai kapan? Aku cewek, suka boneka kenapa? Iya, ini kan cuma boneka biasa. Kamu tim sebelah mana sih? Bukan. Keluarga aku. Aku takut nanti dia balas dendam ke bosku. Ngalah sekali, dia berani jahatin kamu 10.000 kali. Ini cap darah kutukan yang dia kasih ke kamu. Katanya cuma boneka. Tapi kok namanya Gu Bei Chen? Aku mau lihat kamu mau ngeles gimana lagi. Ini. Soalnya aku suka Gu Bei Chen. Bawa dia rasanya kayak pergi sama dia. Ada masalah? Aku malas jelasin, mending kamu masuk neraka aja. Guan Hai, si Pat Kellure. Adikmu sudah gila. Ternyata dia yang berbuat. Sial, aku sudah janji sama Guan Hai. Sebelum rencana selesai, jangan bocorkan identitasnya. Master Chen, kamu punya kakak senior juga? Guan Hai adalah murid utama sekte Xuanzong. Angkasa Du Xiaolan bisa mengutuk. Sekarang semua masuk akal. Du Xiaolan. Benar-benar kamu yang mau celakakan aku. Kamu pantas. Aku begitu hebat, kamu malah nggak suka. Malah suka sama istri bodoh ini. Aku pengen cabut uratmu, kupas kulitmu. Mau pukul aku? Eyo, aku nggak takut. Guan Hai bilang, dia pasang mantra di tubuhku. Kalau Chen Ling Er sakiti aku 3 kali, dia pasti kena balik. Dia sudah sakiti aku 2 kali. Kakak senior ini niatnya jahat, kamu bergaul sama dia. Sama aja bantu setan. Guan Hai sampai sekarang belum muncul. Tapi kamu begitu percaya diri. Pasti ada jebakan, aku nggak akan tertipu. Diam. Kenapa aku nggak bisa gerak? Kamu champion APA? Sepet lipus. Kena Fu penghenti, dia nggak bisa gerak. Chen Lingyar, kamu mau apa? Ya balas dendam dengan cara yang sama. Karena kamu suka sekali mengutuk, maka aku juga akan membuatmu merasakan kutukan. Langit bumi tak terbatas. Pedang Qian Kun, cepat seperti perintah, pergi. Sudah. Kutukan sudah selesai. Kalau kamu berani punya niat jahat lagi, pasti sial terus. Adik junior yang biasanya pemarah. Ternyata nggak bunuh Du Xiaolan. Dia yang belajar menahan diri jadi lebih berbahaya. Kayaknya aku harus cari teman baru. Bodoh. Berani-beraninya mengutuk aku. Akan kebalas. Pigo, kamu nyetir gimana sih? Paktu. Mobil kita kayaknya bocor. APA? Tuhan, kenapa kamu menyusahkanku? Seharusnya kamu turunkan petir, habisi pasangan brengsek itu. Ah, Chen Lingyar. Kutukan ini sangat jahat. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, kamu mungkin akan menderita beberapa hari. Menderita apa? Dia tidak akan dalam bahaya, kan? Tentu saja tidak. Jika Gu Beichen ada masalah, aku akan menyeret seluruh keluarga Du untuk menemani dia. Ling Er, aku percaya padamu. Ayo mulai. Kutukan sudah diangkat. Apa kamu merasa ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Tidak ada. Aku merasa semuanya cukup normal. Kakiku tidak bisa merasakan apa-apa. Syukurlah hanya kaki. Terakhir kali aku bertemu seseorang yang langsung menjadi buta. Bisa menjadi buta? Jadi kakiku tidak akan benar-benar rusak, kan? Tenang, waktu itu dia hanya buta selama 3 hari. Aku lihat fisikmu cukup bagus. Paling banyak 2 hari kamu akan pulih seperti semula. Ling Er, Du Xiaolan paling hanya membantu. Kakak seniormu itu yang dalangnya. Kita harus waspada padanya. Tidak bisa menghitung di mana Guan Hai berada. Mungkin dia membawa alat yang bisa menutupi aura. Sekarang music dalam kegelapan, kita dalam terang. Situasi ini tidak menguntungkan kita. Jika kita bisa menemukan Xuan Tianjing, itu akan bagus. Dengan begitu, kita tidak akan terlalu pasif. Sayangnya, alat ini memang menahan kekuatan Xuan. Siapapun tidak bisa menemukan di mana dia berada.
Hei, aku tahu di mana Xian Tianjing. Kemarin, aku pergi ke rumah lelang Tiansheng untuk melihat barang yang akan dilelang. Ada sebuah cermin kuno seukuran telapak tangan. Labelnya tertulis Xuan Tianjing. Bodoh, perkataan orang lelang bisa dipercaya? Lagi pula bahan Xuan Tianjing bukan. Tunggu. Kamu bilang bahan Xuan Tianjing adalah kuningan tua? Ya. Apalagi ciri-ciri cermin kuningan tua itu? Saya hanya ingat bahwa bagian belakang cermin diukir dengan bunga. Bunga dan daun milenium Xuan Tianjing di sisi lain tidak pernah bertemu. Bawa aku ke rumah lelang Tiansheng. Di dunia ini ada kebetulan seperti ini? Jika benar Xuan Tianjing, kita tidak perlu khawatir. Dikerjai oleh kakak senior Chen. Takdir sulit ditebak, kesempatan sulit dicari. Aku harus melihat sendiri untuk memastikannya. Beli aku kursi roda, aku akan menemanimu. Perutku tiba-tiba sakit, aku ke toilet dulu. Kalian masuk duluan. Gu Bei Chen. Chenling Air mana? Kak, kali ini kita harus hati-hati. Chenling Air itu gadis tidak biasa. Dia juga dilindungi orang hebat di belakangnya. Oh, Wang, orang hebat apa? Kamu kuma penakat. Tahukah kamu? Apa yang dikatakan Master Wang di telepon kepada kita? Master Wang baik-baik saja. Tentu saja, Master Wang sangat misterius. Dia bilang semuanya sudah ditangani dengan baik. Menurutku, dua kaki Gu Beichen itu kemungkinan besar dilumpuhkan oleh Master Wang. Tegaslah. Nanti, kamu tunjukkan performa yang baik. Pilihkan beberapa barang berharga untuk Gu Zhenghong. Asal dia senang, grup Gu akan menjadi milik kita. Siap, Kak. Tenang saja, dalam hal menilai barang antik. Aku profesional. Lau Gu, Gu Beichen pasti datang untuk mengakui kesalahan dan dihukum hari ini. kamu jangan sampai lemah hati. Lama Heitai, anak durhaka ini lebih memilih membela si idiot daripada menghormati keluarga Gu. Bodoh, tidak pantas jadi anakku. Kepala keluarga, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Tanpa bos Gu. Bisakah grup Gu sesukses sekarang? Kamu siapa? Hari ini kamu berani bicara? Gu Beichen. Bukankah kamu bilang akan mengusir aku dan kakakku dari keluarga Gu? Kemana kegagahanmu sebelumnya? Anjing terlantar harus bersikap seperti anjing liar. Kepala keluarga. Bos Gu adalah anak kandungmu. Tidak ada sedikit pun belas kasihan? Dia pantas. Sejak memilih. Bersama Chenling Er si idiot itu. Dia sudah mempermalukan leluhur keluarga Gu. Aku ingin semua orang tahu. Akibatnya mengkhianati keluarga Gu. Bos Gu yang dulu begitu megah, sekarang sangat menyedihkan. Tak disangka lelang ada tontonan seru. Menurutku, Gu Beichen ini tidak layak dikasihani. Dia sendiri yang cari masalah. Ling Er bukan idiot. Kalian tidak tahu seberapa hebat dia. Benar. Master Chen sangat ahli dalam ilmu metafisik. Dia tidak hanya bisa meramal, tapi juga ahli menilai barang antik, bisa langsung tahu keasliannya. Kalian benar-benar bisa membual, kenapa tidak bilang dia bisa terbang ke langit? Kalau si bodoh itu bisa menilai barang antik, babi betina pun bisa memanjat pohon. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau Chenling Er, SI bodoh ini bisa lebih hebat dari Shen Kang dalam menilai barang antik, aku akan kembalikan grup Gu padamu. Baik, ini katamu ya. Siapa yang mendorongnya turun? Si bodoh, kakak. Aku yang akan melakukannya, aku yang mendorong. Kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tangan kiri atau kanan? Kedua tangan. Aduh, kau berani memukulku, dasar. Kenapa pedang ini ada di tubuhnya? Tidak tahu, Master Wang bilang sudah selesai, salah paham. Aku hanya bercanda dengan Beichen. Kalau kau berani mengganggunya lagi, aku akan memuntir kepalamu dan menendangnya seperti bola.
Shen Kang pantas dibandingkan denganku dalam menilai barang antik? Aku ingat kata-katamu hari ini. Hari ini aku akan membuatmu mengembalikan grup Gu. Ayo pergi. Barusan Shen Kang keterlaluan. Hanya memukul tangannya sekali, hukuman itu terlalu ringan. Kedua tangannya sudah rusak. Rusak. Dia mengganggu suamiku saat aku tidak ada. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang tidak akan terlupakan. Ling Er. Apa yang kau inginkan akan kubeli. Sebenarnya di rekening pribadiku masih ada beberapa ratus juta. Aku ingin mereka tahu. Pilihanku tidak salah. Kau sangat mempercayaiku. Aku pasti akan membuatmu bangga. Master Wang meminta kita mengulur waktu, dia segera datang. Karena pedang kayu pitch ini ada di tangannya. Kita harus bersabar dulu. Meski mengulur waktu, tapi tidak ingin melihat anak durhaka ini sombong di hadapanku. Lelang segera dimulai, kau harus memberiku hasil yang bagus. Tenanglah kakak ipar, yang lain aku tidak berani bilang. Menilai barang antik adalah keahlianku. Para tamu terhormat, aku umumkan lelang ini resmi dimulai. Silakan untuk koleksi pertama, harga awal 10 juta. Warna karat kaku, lapisan kabur, jelas ini barang palsu. Tekstur halus, masih terasa panas. Mungkin bahkan tidak bernilai 5 juta. Adik, bagaimana menurutmu? Barang rongsokan, gratis pun tidak ada yang mau. Ling Er, apakah ini cermin ajaib Suantian? Benar, ini dia, harus dibeli. 10 juta. Dengan level seperti ini, masih mau saingan menilai harta karun denganku? Sungguh memalukan diri sendiri. Orang yang berpengalaman tahu, cermin rusak ini tidak bernilai. Kamu malah percaya omongan orang bodoh. 20 juta. Kakak kepar. Aku tahu barang ini tidak berharga. Tapi karena si anak durhaka ini menginginkannya, aku sengaja tidak akan memberikannya dengan mudah. Keluargaku tidak kekurangan uang, aku hanya ingin bersenang-senang. Nasib tipis, hubungan keluarga lemah. Jika kamu terus menyakiti anak-anakmu, hanya akan berakhir sendirian di masa tua. Apa yang kamu omongkan? Jika kamu ingin keluargaku terus ditertawakan, silakan. 100 juta. APA, 100 juta? Ayah dan anak keluarga Gu sedang bersaing. Mengeluarkan uang sebanyak ini untuk sampah, siapa yang menang pasti bodoh. Aku ingin lihat berapa sisa uang di kartumu, boros sekali. 100 juta pertama. Turtle. Kakak ipar, strategimu hebat. Membuat mereka membayar 10 kali lipat lebih mahal. Untuk cermin tua ini. Aduh. Ada APA, kenapa bahkan tidak bisa mengangkat sebotol air? Tangan sakit. Percayalah, cermin ini nilainya jauh melebihi 100 juta. Tunggu sampai lelang selesai. Akan membuat kalian semua terkesan. Silicon Lihat koleksi Kejua, harga awal 50 juta. Jangan beli, ini palsu. Kamu tahu apa? Piring si Jia ini bentuknya sempurna, tulisan bersinar. Ini barang langka, tidak tahu jangan bicara. Jangan ganggu kami cari uang. Aku tawarkan 80 juta. Bagaimana perunggu ini? Layak dibeli. Telinga datar seperti belalai. Pola bunga melilit. Bentuknya tegap dan indah. Sepertinya piring si Jia dari zaman Yao Barat. Nilainya minimal 1 miliar. 800 juta. Memang tidak salah grup Gu, kaya raya sekali. Keluarga Gu memang pantas dengan aset triliunan. Mereka tidak peduli dengan uang segini. 800 juta pertama. Turtle, selamat kepada Tua Gu. Lelang ini berakhir di sini. Terima kasih atas kehadiran semua. Ada orang yang suka sok pintar. Sebelum lelang dimulai, sombong sekali bilang dirinya ahli menilai barang antik, tapi kenyataannya tidak ada apa-apanya. Betul sekali,
ada orang yang dulu masih jadi direktur. Sekarang malah dipermainkan oleh orang bodoh. Anak durhaka, aku sudah bilang. Asalkan vice optic and Shinling Air, lebih only menilai orang antik daripada Shin Kong. Aku akan kembalikan grup Gu padamu. Sayangnya, kamu tidak beruntung. Aku sama sekali tidak nyangka, Gu Beichen menikahi istri yang bodoh. Setelah 5 tahun bersama, dia sendiri jadi bodoh. Benar juga, enak-enak jadi direktur grup triliunan tidak mau. Malah mau menerima penghinaan seperti ini. Dia bilang barang antik yang kita beli palsu, kan? Kalau baju ditunjukkan bukti niara untuk memelukkan kita. Jika barang antik kita ini palsu, dan koleksi mereka nilainya jauh lebih dari 100 juta, aku akan langsung berlutut minta maaf. Baik, hari ini aku akan buka mata kalian semua. Hari ini, aku akan buka mata kalian. 11 jiapan ini palsu. Kalau begitu keluarga Gu pasti rugi besar. 8 miliar untuk barang palsu, kalau sampai ketahuan pasti ditertawakan. Omong kosong, lihat pola dan teksturnya. Ini palsu. Semuanya, dia hanya orang bodoh yang carry perhatian. Jangan hiraukan badut ini. 11 jiapan yang kita beli nilainya minimal 1 miliar. 11 jiapan berharga karena sejarahnya yang panjang, aku bilang ini palsu. Karena dari segi bentuk, kulit, atau warna karatnya terlalu sempurna, mana ada perunggu kuno yang setelah sekian lama bisa terjaga sempurna seperti ini. Masuk akal, perunggu asli seharusnya tidak tanpa cacat. Wah, segala sesuatu ada batasnya, kenapa aku tidak berpikir begitu? Ini juga tidak membuktikan kalau itu palsu. Jika disimpan dengan baik ditambah teknologi restorasi sekarang, bentuknya sempurna juga bukan tidak mungkin. Benar? Omongan tidak ada buktinya. Kalau berani tunjukkan. Buktinya mana? Aku punya cara yang lebih langsung. Cukup pecahkan saja, kebenaran akan terungkap. Ambil itu kembali. Pecahkan. Ini harta yang kubeli dengan 800 juta. Kalau ini asli, kamu sanggup ganti rugi? Aku yang akan menggantinya. Di kartu ini, ada tabungan pribadiku. Jika 11 jiapan ini asli, aku akan ganti rugi sesuai harga. Kenapa aku punya anak bodoh sepertimu? Bisa dibodohi oleh orang gila. Link R. Hancurkan saja. Hancurkan. Aku ingin lihat. Sampai kapan kamu mau dibodohi oleh orang gila ini? Baru sadar. Jika antik ini palsu, Shen tahu hari ini akan memakannya di tempat. Silakan lihat. Kalau benar perunggu asli, mana mungkin mudah dihancurkan begitu saja. Bos Gu, ini palsu. Ternyata palsu, aku sampai tertipu. Shinling Air ternyata master penilai harta karun. Dia orang gila. Lalu kita ini apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Salah kamu, sekarang kita jadi bahan tertawaan. Sampai membuatku rugi 800 juta. Uang ini jadi tanggunganmu, kakak ipar. Jangan, kakak ipar. Aku juga bisa salah lihat. Aku ingat kamu bilang, kalau perunggu ini palsu, kamu akan memakannya. Makanlah. Kalian senang apa? Meskipun milik kami palsu. Tapi milik kalian juga tidak lebih baik. Ibai juda beli sermon tembaga jelek ini. Kalian senang apa? Adik benar. Kalian juga beli sampah. Senang APA? Ambil cermin lingku. Perunggu ini, menurut harga pasar biasa, minimal bernilai 2 miliar. 2 miliar. Kamu bohong. Barang ini, aku bahkan merasa mahal dengan harga 20 yuan. Cermin ini memang terlihat tidak berharga. Bentuknya sepertinya sudah cukup tua. Pandangan yang bagus, cermin tembaga ini adalah produk dari zaman batu baru. Sejarahnya yang panjang sulit dibayangkan, tapi dibandingkan dengan nilai duniawinya, energi spiritual yang terkumpul selama 5.000 tahun inilah harta sejati. Aku ingat, ada kabar tentang cermin spiritual yang dianggap harta tak ternilai oleh para ahli metafisika. Mungkinkah ini dia? Bos Gu, aku tawar 2 miliar. Cermin ini jual padaku. Tidak dijual. Ini hadiahku untuk Link R. Cermin ini benar-benar bernilai 2 miliar?
Bukannya kamu bilang mengerti soal harta karun? Bahkan tidak sebodoh orang bodoh. Kamu sampai sekarang masih tidak mengerti? Ling Er sudah tidak bodoh lagi. Tidak perlu menjelaskan padanya. Kamu tidak bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Gu Zhenghong. Kalah taruhan harus menerima. Kamu harus mengembalikan grup Gu ke Bei Chen. Aku tadi hanya bercanda. Aku tidak akan benar-benar. Bertemu dengan kalian. Benar? Aset grup Gu bernilai lebih dari 100 miliar. Ini hanya taruhan lisan di lelang. Kamu mau dapatkan grup Gu? Mana ada hal semudah itu? Kepala keluarga Gu. Bersikap tidak jujur di depan banyak orang, bukankah ini? Tidak menepati janji? Diam. Urusanmu apa? Kamu siapa? Mau ingkar janji? Kalau begitu tanya dulu pedang kayu peachku setuju atau tidak. Kurang ajar. Wanita jahat berani beraninya. Kamu berani mengancam dengan pedang? Hahaha. Master Wang. Akhirnya kamu datang. Master Wang, sipat tangkap si bodoh itu. Kepala keluarga Gu tenang. Biar wanita jahat ini aku yang tangani. Begitu saja 10 juta hilang. Anggap saja hilang harta tapi selamat. Aku bisa bantu kamu dapatkan kembali. Asalkan kamu menggunakan benda ini. Ambil pedang kayu peach di tangan Chen Ling Er. Dia akan jadi santapanmu. Oh ya, perkenalkan diriku dengan resmi. Aku adalah kakak senior Chen Ling Er. Guan Hai. Kali ini, kamu tidak bisa lari lagi. Kamu yang sudah kalah, berani bicara seenaknya. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kamu ini tidak kapok juga. Apa yang kamu omongkan? Orang yang sudah kalah, pantas kamu? Bodoh, aku lihat kamu. Bahkan tidak layak menjadi lawan Master Wang. Masih berani bicara seenaknya di sini. Ling Er tidak berbohong. Master Wang memang memohon ampun padanya. Ya, kami semua melihatnya langsung saat itu. Shen Kang juga ada di sana, tanya saja padanya. Apa yang mereka katakan benar? Aku tidak tahu, saat itu Master Wang bilang. Ibal Kong Chen Ling Er ada orang habit. Aku pulang dulu, pengecut. Masalah lari dari medan perang, nanti kita hitung. Tuanku. Jian Gong berperkaya pada mereka. Saat itu aku dan leader. Seri. Karena orang hebat di belakangnya, aku memilih mundur sementara. Orang butuh muka, pohon butuh kulit. Kamu yang tidak punya muka dan kulit, ilmumu memang biasa saja. Hampir saja aku tertipu olehmu. Bicara seolah-olah sangat hebat. Kalau bukan karena pedang kayu persik di tanganmu, kamu pikir kami akan takut padamu? Master Wang, bukankah katamu pedang itu adalah senjata gaib? Cepat ambil, biar kita lihat bagaimana dia bisa sombong. Tuan Gu, tenang saja. Serang pedang ini. Adalah benda yang bisa menahan pedang kayu persik. Aku sarankan kamu menyerah. Kalau tidak, Jangan salahkan aku jika kejam. Aku heran kamu masih berani menggangguku lagi. Ternyata lagi-lagi karena Guan Hai. Lagi-lagi Guan Hai. Ling Er. Kakak seniormu ini. Membantu orang jahat, apa ada dendam besar antara kalian? Tidak ada dendam. Jadi aku harus mendengarnya dengan ikhlas. si Guan Care Loyun, hadap berganti hari Jumri sendiri. Selalu membantu orang luar. Apalagi yang Guan Hai katakan padamu? Kenapa? Tekat? Aku kasih kamu satu kesempatan, cepat berlutut di hadapanku. Sujud minta maaf. Serahkan semua harta yang kamu bawa. Mungkin aku akan berbaik hati dan membiarkanmu hidup. Jangan, Master Wang. Meskipun dia berlutut dan sujud, jangan pernah memaafkannya. Master Wang, inilah si penyihir wanita yang membuat anakku kehilangan akal dan mempermalukan keluarga Gu. Aku akan membuatnya mati dengan sengsara. Aku meninggalkan keluarga Gu karena tidak ingin menjadi pengkhianat seperti kalian. Ini gunanya lihat. Penyihir wanita, cepat berlutut. Wang, mata mana yang melihatku takut? Ingin mengambil pedangku? Kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Kepala batu, rasakan kekuatan benda ini. Cepat seperti perintah, ambil. Master Wang. Kenapa tidak reaksi? Master Wang, sipat bertindak, jangan beri ampun. Ya, cepat ambil pedangnya. Diam, jangan ganggu aku. Cepat seperti perintah, ambil. Ambil kepalamu. Aku yang ambil. Coba ambil lagi. Tidak ambil lagi. HMPH. Berlutut. Master Wang, ternyata benar-benar bukan. Tandingan Chenlinger. Sayang, cepat cari cara.
Kamu master apa? Sangat mengecewakan. Master Wang, cepat bangun, terus serang dia. Pergi. Kurang ajar. Master Chen adalah senior yang paling kuhormati. Jika kau menghinanya lagi, akan kukuliti kau. Kamu benar-benar oportunis yang ulung. Ini semua gara-gara si Guan, kalau bukan karena dia, aku tidak mungkin Datang mengganggumu lagi. Guan Hai tidak salah. Sarung pedang ini memang bisa mengambil pedang persiku. Tapi syaratnya, orang yang menggunakan sarung pedang harus memiliki energi spiritual yang melebihiku. Dengan energi spiritualmu yang menyedihkan, menggunakan alat apapun hanya akan membawa kematian. Aku salah. Mohon senior maafkan nyawaku, aku berjanji akan menjadi orang baik. Oh tidak. Aku akan membantumu seumur hidupku untuk membalas budi karena kau tidak membunuhku. Kau lihat kan? Aku sudah bilang Ling Er bukan orang bodoh. Kemampuannya tak bisa kau bayangkan. Dia ini siluman wanita. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Jika kau berhasil, aku bisa memaafkanmu. Terima kasih senior, apapun permintaanmu, silakan sampaikan. Aku pasti akan mengerahkan segala upaya, akan gentar meski nyawa taruhannya. Begini saja. Karena mereka menyewamu untuk melawanku, maka aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Sepanjang hidupmu, jangan biarkan mereka hidup tenang. Baik senior, lihat saja nanti. Kau tua bangka sialan, karena kau. Aku dapat banyak masalah. Wang Hilaya, Dasar bajingan sombong, sudah lama aku sabar. berani karenanya kau pukul aku? Kakak, aku lawan kau. Kau cuma anjing bayaran. Berani balik gigit majikan? Aku bana kau. Berani pukul aku? Kau anjing, keluargamu anjing, kau anjing. Keluargamu anjing semua. Aku ahli spiritual. Ahli apa? Berhenti berkelahi. Cermin ajaib sudah dapat, ayo pergi. Lalu mereka, Mereka yang cari masalah biar saling hancur. Ling Er tunggu, Master Wang itu tak bisa dipercaya. Hukumannya terlalu ringan? Iya, orang seperti dia harus dihajar keras. Waru ingat pelajaran. Saudara Shen dan ayahmu bukan orang baik. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat lain. Lagi pula, aku punya kekhawatiran lain. Maksudmu Guan Hai? Aku mengerti. Dia sengaja cari orang untuk memprovokasi kita. Agar kau bertindak keras, pasti ada rencana jahat. Tangkap pemimpinnya, semua akan jelas. Tapi sebelumnya, aku harus sembuhkan kakimu. "28 bintang penjuru patuh perintahku, daging tumbuh kembali." Kakiku sembuh? Cermin ini ajaib sekali. Tentu, benda kecil ini banyak gunanya. Tapi yang terpenting, bisa cari orang. Langit bumi tak terbatas. Kekuatan alam meminjamkan kekuatan, muncul. Adik seangkatan, sungguh diberkati ya. Bisa mendapatkan cermin ajaib. Pantasan bisa menemukanku. Jangan banyak bicara, kau tidak di sekte, berlatih dengan baik. Tapi malah turun gunung mencari masalah, apa maksudmu? Adik seangkatan begitu turun gunung, langsung hilang selama 5 tahun, sebagai kakak seangkatan. Tentu saja harus peduli padamu. 5 tahun tidak bertemu, kau masih sama munafiknya. Kau tunggu, aku akan mencarimu sekarang, memukulmu sampai kau bicara. Tak disangka adik seangkatan sekarang, wataknya sudah begitu matang. Wang Tianshi, ini bolak-balik. Dia sama sekali tidak marah. Sepertinya, harus dari Dari Gu Bei Chen mulai.
baru bisa benar-benar membuat Chen Ling Er gila. Aku ini kakak seangkatan. Nyali semakin kecil, tapi pikiran semakin jahat. Benar-benar tidak tahu mengapa guru dulu menerima orang pengecut seperti murid. Orang bisa berubah. Lalu kau sudah menemukan di mana dia? Menurut cermin ajaib, memperkirakan lokasi kasar ada di rumah penggemarmu. APA. Dia ada di rumah Du Xiaolan? Ayah, benar-benar tahu salah. Biarkan aku bangun. Kau sudah mempermalukan keluarga Du. Apa kau tahu, kau melamar Gu Beichen? Ditolak. Sudah tersebar di seluruh Qingyou. Aku tidak melamarnya, tapi memintanya masuk keluarga. Keluarga Du adalah orang terkaya di Qingyou. Kau sudah melakukannya. Harus sukseskan hal ini. Sekarang jadi bahan tertawaan, bagaimana aku bisa angkat kepala di depan orang lain? Ayah, tapi ini benar-benar bukan salahku. Jika bukan karena Chen Ling Er ikut campur, aku sudah mengikatnya. Bawa pulang ke keluarga Du. Aku tanya, apa kau benar-benar suka pada anak keluarga Gu itu? Dulu sangat suka, tapi dia lebih memilih orang bodoh daripada memilihku. Itu penghinaan yang mendalam. Sekarang, aku hanya membencinya. Ini baru anakku Du Chengkuan. Tapi, hanya benci belum cukup. Ayah, maksudmu? Aku harus membuat Gu Beichen mesak keluarga itu. Apa ayah? Tapi aku sekarang sudah tidak suka dia lagi. Dia menolakmu, itu sama saja dengan menghina keluarga Du. Kamu harus membuktikan diri. Bahkan setelah dia masuk, perlakukan dia seperti anjing dan siksa dia. Ayah, maksudmu, setelah dia menikah masuk ke keluarga Du, Gu Beichen bisa bekerja untuk kita, seperti sapi dan kuda. Benar, hanya dengan begitu kita bisa memulihkan harga diri keluarga Du. Dan kamu juga bisa melampiaskan amarahmu. Tapi, aku takut kalau Chen Ling Er akan menghalangi, meskipun dia biasa berpura-pura bodoh. Sebenarnya dia adalah Master Xuanfa. Orang biasa bukanlah lawannya. Hanya karena seorang idiot, kamu bisa ketakutan seperti ini? Tidak berguna. Di dunia ini, tidak ada yang namanya Xuanfa. Itu hanya hayalan orang. Menurutku, dia hanya belajar sedikit ilmu bela diri saja. Ini adalah ahli Nangkuan kuno, tinjunya sekeras besi. Menghancurkan emas dan batu bukanlah masalah. Dan ini adalah ahli Betui kuno, teknik tendangannya luar biasa. Kekuatannya bisa menghancurkan ribuan kilogram. Keduanya adalah ahli yang ayah datangkan dengan harga mahal. Chen Ling Er di hadapan mereka tidak akan bertahan lama. Ling Er, ini adalah rumah keluarga Du. Rumah pribadi keluarga Du dilarang masuk tanpa izin. Guan Hai, keluar sekarang. Ayah, suara di halaman itu sepertinya suara Chen Ling Er. HMPH, tepat sekali. Ayo ikut aku. Ayah, ini adalah Chen Ling Er. Muda tapi berani sekali. Pertama merebut pria yang disukai putriku. Sekarang datang mengacau di rumah Du. Kau ini ingin bunuh diri? Tidak takut mati? Di mana Guan Hai? Quan APA? Tidak pernah dengar. Kau, demi si idiot ini, berani menantang keluarga Du. Mulai hari ini, nasibmu hanya satu, yaitu hidup lebih sengsara dari mati. Tua bangka, kau sudah sakit parah, emosi seperti ini bisa membuatmu mati mendadak. Serahkan Guan Hai, aku bisa makan. Kau berani menggetakku? Serang. Hancurkan mulut kotornya. Gadis ini lumayan cantik. Aku sarankan kamu menyerah sekarang, atau jangan salahkan tinjuku ini. Yang kejam. Ayah, enggak kenekuan, jangan meremikan. Chen Ling Er ini sangat aneh. Kutukan yang dia berikan padaku terakhir kali masih belum hilang. Setiap kali aku merasa dendam, aku pasti sial. Semua ini hanya hayalanmu. Jangan khawatir. Nangkuan kuno berasal dari aliran terkenal. Satu orang bisa melawan 10. Kalau benar-benar bertarung, Chen Ling Er, itu sama saja dengan bunuh diri. Kamu memiliki aura Guan Hai yang sangat kuat. Di mana Guan Hai sekarang? Mau tahu? Berlutut dan mintalah padaku. Aku mulai sedikit marah. Aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Kikiku. Bosku, satu jurus saja tidak bisa bertahan. Kupikir kamu hebat, sampah. Beitue, Jilaranmu. Kung Fu Bilam Matong, Memalukan.
Aku tidak seperti dia. Kalau kamu berlutut dan minta maaf sekarang, aku bisa membuatmu sedikit lebih nyaman. Hahaha, lihatlah, ini baru namanya kungfu sejati. Kabarnya, Beitui telah menguasai jurus kaki hingga tingkat tertinggi. Satu tendangan ini bisa menghancurkan ribuan pasukan. Ling Er. Hati-hati. Di hadapan kaki baja ini, hati-hati pun tidak ada gunanya. Tinju besi yang lembek, hanya bagus dilihat tapi tidak berguna. Kaki baja. Di mana Guan Hai menemukan kalian berdua? Sampah yang tidak berguna. Hahaha. Kamu berani meremehkanku? Cari mati. Kikiku. Beitui, ya? Aku Nian Quan, dia Beitue. Nan Kuan. Aku Beitui, dia Nan Kuan. Kaki baja. Aku Nian Quan. Nan Kuan. Aku Beitue, Jian Quan. Aku mohon, berhenti memukulku ya. Ayah, aku sudah bilang, kita harus berhati-hati dengannya. Dia sangat aneh, tapi ayah tidak mau dengar. Diam. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Di mana Guan Hai? Jangan gegabah, kami tidak tahu. Guan Hai pernah datang ke sini sebelumnya. Keluarga Du, tapi sekarang kami tidak bisa menghubunginya. Dengga. Asalkan kamu melepaskan kami, ayah dan anak ini. Aku akan memberitahumu. Kenapa tidak begini dari awal? Katakanlah. Ayah, kamu benar-benar kino Guan Hai? Dua orang tak berguna ini. Guan Hai yang mengkhianati mereka untukku. Kalian berdua, percuma aku bayar. Pergi dari sini. Dia ada di... Ayah, kamu baik-baik saja? Jangan menakutiku. Tidak bernapas. Ayahku meninggal. Ini salah kalian. Aku akan membunuh kalian. Ling Er, bagaimana bisa sampai ada korban jiwa? Sial, Master Chen hanya bisa memperkirakan. Lokasi umumnya, sekarang kepala keluarga bermasalah. Lebih sulit ditemukan. Kondisi ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya pingsan seperti mati. Masih bisa diselamatkan. Berhenti. Kamu ini anak kecil, tahu apa? Minggir. Dr. Liu, tolong selamatkan ayahku. Jangan panik. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Bukannya katamu masih bisa diselamatkan? Nona Du, kenapa kamu percaya pada siapa saja? Guru saya ahli pengobatan. Terbaik di dunia, terkenal di mana-mana. Dia ini siapa? Guru saya saja tidak bisa menyelamatkan, apalagi dia. Nona Du. Keluarga Du punya jasa besar pada keluarga saya. Hari ini saya akan berusaha sekuat tenaga. Ambil jarum, Ruyan, ambil jarum. Nona Du. Kepala keluarga Du terkena serangan jantung mendadak, pengobatan biasa sulit menyelamatkan. Saya akan menggunakan teknik akupuntur 9 putaran, yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi, apakah bisa menyelamatkan nyawanya? Tergantung nasibnya. Jarum ke-9, menghidupkan kembali. Nona Du. Maaf, saya hanya bisa mempertahankan nyawanya selama 3 hari. Jika dia tidak bangun, 3 hari kemudian. Persiapkan pemakamannya. Ada napas? Maksudmu? Ayahku hanya bisa hidup 3 hari? Nona Du, saya dan murid saya turunkan kali ini. Untuk mengobati penyakit jantung kepala keluarga Du, tapi... Terlambat selangkah. Guru, jangan sedih. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tabib Liu, aku mohon. Bisakah kamu memikirkan cara lain? Tidak ada gunanya, Nona Du. Penyakit jantung kepala keluarga Du tidak bisa disembuhkan oleh siapapun di dunia ini. Sudah kubilang, aku bisa menyembuhkannya. Hanya dengan kamu? Kalau begitu, biar aku tanya. Seberapa parah penyakit jantung kepala keluarga Du? Sudah menjalar ke 5 organ dalam. Racun sudah menyebar ke 6 rongga perut. Dalam kondisi seperti ini, bahkan dewa pun datang. Mengganti semuanya, mungkin bisa menyelamatkannya. Pengetahuanmu terlalu sedikit, aku malas bicara denganmu. Bicara besar. Bicara soal pengetahuan dengan guruku. Guruku sudah makan garam. Lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Itu hanya membuktikan gurumu bisa makan banyak. Kamu, apa hakmu membandingkan dirimu dengan guruku? Apa prestasimu? Sertifikat apa yang kamu miliki? Berapa banyak keluarga kaya yang pernah kamu lihat berani-beraninya bicara soal pengetahuan? Di depan guruku? Ilmu pengobatan adalah pengetahuan, tentu saja tidak ada batasnya. Ku beri kalian nasihat, di luar seseorang pasti ada orang lain yang lebih hebat. Informasi ini. Benar. Master Chen sangat ahli, lebih hebat dari dewa. Kalian ini Meremehkan orang. Kalian ini, anak-anak kecil. Berani bicara seenaknya. Jika dia benar-benar bisa,
menyelamatkan kepala keluarga Du. Mulai sekarang aku akan berjalan dengan kepala di bawah. Nona Du, jika Anda benar-benar percaya pada guruku, jangan biarkan mereka berbuat semaunya. Guruku baru saja menghabiskan banyak tenaga untuk menggunakan 9 jarum. Jika kepala keluarga Du mengalami masalah lagi sekarang, guruku tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Jika aku tidak bertindak, ayahmu hanya bisa menunggu kematian. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Jika kamu membuat kepala keluarga Du meninggal, bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Mengapa aku harus bertanggung jawab? Aku bukan Du Xiaolan yang diundang untuk mengobati ayahnya. Kamu. Dengar sendiri, kamu bukan datang untuk mengobati kepala keluarga Du. Nona Du. Untuck APA Marika Datang Kakidiman Du? Dia datang untuk balas dendam. Balas dendam? Kalau begitu, lebih tidak boleh violenya. Aku yang menentukan mau mengobati atau tidak, dan bagaimana caranya. Aku nggak akan peduli dia hidup atau mati. Minggir. Gawat. Aku susapaya pakai sembilan jarum. Buat nutupin jantung Tuan Du. Sekarang semuanya kau keluarin. Nona Du, kali ini ayahmu pasti mati. Kau berani bunuh orang di depan umum. Masih ada hukum gak di matamu? Chen Ling Er, pembunuh ayahku. Aku danmu gak akan damai. Selama aku masih hidup, aku akan. Ayah, Enakan. Tadi ada darah nyangkut di tenggorokan. Kok bisa hidup lagi? Ini nggak mungkin. ini gak seharusnya. Sepertinya kalian nggak mau dia siuman, ya? Enggak. Saya sama sekali nggak bermaksud begitu. Jangan ngomong ngawur di sini. Tuan Dio, saya dan guru saya bukan itu maksudnya. Kami cuma agak nggak percaya aja. Makanya saya bilang, kalian kurang pengalaman. Aku baru selamatin nyawamu. Sekarang kasih tahu aku. Guan Hai sembunyi di mana? Penyakit jantungmu seharusnya nggak kumat hari ini. Guan Hai yang pakai ilmu buat bikin darahmu membeku seketika, makanya jadi koma kayak orang mati. Kamu kenal Guan Hai? Aku kira kamu yang ngelakuin. Du Xiaolan, jangan gak tahu terima kasih. Barusan Ling Er yang nyelamatin nyawa ayahmu. Ayah, kalau Master Chen emang mau celakain kalian, ngapain ribet? Ambil pedang kayu besi. Tabas sekali mari. Ngaco. Masa pakai ilmu? Saya akhirnya ngerti. Semua ini kamu yang atur sendiri. Tuan Diu, izinkan saya periksa badan Anda lagi. Pergi, dokter gadungan. Kalian berdua. Tetong biut nyawa. Tuan Dio, kau berani pukul guru saya. Enggak pergi, kau juga aku pukul. Niat baik malah dibalas jahat. Kau akan nyesal. Ayah, ngapain kau sujud ke perempuan murahan ini? Diam, bagaimana kamu bicara pada orang yang menyelamatkanmu? Cepat berlutut. Terima kasih atas pertolonganmu. Meski tadi pingsan, tapi aku mendengar semua percakapan kalian. Xiaolan, minta maaf pada penyelamatmu. Kau suruh aku minta maaf padanya? Aku. Diam. Si Guan itu menipuku dan hampir membunuhku. Kalau dia bertahan di rumah kita, berapa hari lagi kita bisa hidup? Cepat minta maaf padanya. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Maafkan aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Aku Diu Chengkon bukan orang bodoh. Kau telah berjasa padaku. Jika ada yang bisa keluarga Du bantu di masa depan, perintahkan saja, aku akan rela berkorban. Lupakan dulu itu. Di mana kau menyembunyikan Guan Hai? Aku akan mengantarmu mencarinya. Saudara senior, kau santai sekali. Masih sempat minum teh di sini? Nonton pertunjukan tentu lebih asyik sambil minum teh. Baru seru. Kau berkali-kali menjebak Ling Er. Apa maumu sebenarnya? Belum juga kau sadar? Aku ingin nyawanya. Ling Er adalah adik seperguruanmu. Selagon. Salahkan si tua bangka itu. Dia nekat menyerahkan perguruan padamu. Hanya demi posisi ketua perguruan? Benar. Apa yang tak bisa kudapat, jangan harap orang lain bisa. Suns melarang keras perselisihan internal. Pelanggar akan diusir. Atau bahkan dihancurkan tulangnya dan dicabut ilmunya.
Berani kau menyerangku? Tak takut dihukum guru? Guru? Si tua bangka itu sudah mati. Apa katamu? Guru sudah tewas, perguruan pun hancur. Aku meracuni sumur satu-satunya di gerbang gunung. Guru dan para senior terlalu naif. Sampai tidak waspada pada orang sendiri. Bagaimana perguruan ini bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang, hanya tinggal kita berdua. Dasar binatang! Mengapa kau lakukan ini? Mengapa? Guru bilang, di seluruh perguruan, bakatmu yang terbaik, pemahamanmu paling tinggi. Sifatmu paling cocok jadi ketua. Lalu aku bekerja keras bertahun-tahun tanpa mengeluh. Apa yang kudapat? Itu bukan alasan untuk membantai perguruan. Bukan kau yang menentukan. Dunia ini selalu milik yang kuat. Setelah kau mati, aku akan mendirikan sekte baru. Meneruskan teknik Xuanzong. Saat itu tiba, aku akan menjadi leluhur pendiri aliran. Tak akan kubiarkan kau berhasil hari ini. Aku akan membalas dendam untuk Shifu dan saudara seperguruan. Kalau sudah bicara balas dendam, satu lagi tak jadi masalah. Bunuh dia dulu, baru perlahan-lahan menyiksamu. Lima tahun tak bertemu. Tak disangka adik seperguruan semakin kuat. Sayangnya saat Shifu meninggal, aku menyerap seluruh kekuatannya. Sekarang kau jauh bukan tandinganku. Lepaskan bosku. Awalnya ingin bermain perlahan dengan kalian. Tapi sekarang aku sudah tak sabar. Dua sampah itu tak bisa diandalkan. Aku akan bertindak sendiri. Shifu memang benar, kau tak ada yang lebih baik dari Ling Er. Terutama watakmu. Kurasa hanya mulutmu yang keras. Kalau begitu, but kau bisa dulu. Bei-chen. Guan Hai, berani-beraninya kau melukainya. Akan kuhancurkan tubuhmu. Wah, ide bagus. Kalau pacarmu mati cepat begini, tak ada hiburan, lebih baik hancurkan perlahan. Guan Hai, kau cari mati. Teriak keras tak ada gunanya, tetap harus melihat orang tercinta mati di depan matamu. Chenlinger Kalaya? Bagaimana kalau kita bergabung dengan Guan Hai? Guan Hai kejam tak berperasaan. Tak menganggap kita manusia, bergabung juga bunuh diri. Kau tahu, aku suka melihatmu marah tak berdaya. Bukannya kau sangat berbakat? Sekarang tetap kalah olehku. Dunia ini pemenang yang berkuasa. Asal bisa jadi pemenang terakhir. Segala cara tak masalah. Kaget aku. Hampir saja adik seperguruan terluka. Dengan jiwaku, panggil pedang langit. Bagaimana mungkin? Jurus pedang terkuat Xuanzong. Xuanzong Wuji. Bisa membelah segalanya. Pedang langit, keluarlah. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Minum ini, lukamu akan sembuh. Ling Er. Ling Er, jangan nakutin aku, Ling Er. Maaf. Kalau saja kamu nggak ketemu aku, nggak akan sampai terluka. Jangan ngomong gitu. Ketemu kamu adalah rezeki hidupku. Aku nggak pernah nyesal kenal kamu. Ling Er. Kalau aku pergi nanti,
Kamu harus jaga diri baik-baik. Pergi. Mau kemana? Jangan tinggalin aku, Ling Er. Memaksakan Tianjian tadi sudah menghabiskan seluruh jiwaku. Aku nggak akan lama lagi. Jangan, Ling Er. Aku gak mau kamu mati. Kita harus hidup bahagia sampai tua. Kamu masih ingat nggak? Maaf. Tapi aku... Chen Ling Er, kamu bangun dong. Bangun. Ling Er, kamu bangun sekarang juga. Cepat banget waktunya, udah 3 hari sejak pulang dari keluarga Du. Nggak nyangka Shifu masih punya trik rahasia. Pakai jiwa Guan Hai buat nyelamatin aku. Ling Er, udah selesai? Sebentar lagi. Gimana? Aku cantik nggak pakai ini? Cantik. Apapun yang kamu pakainya selalu cantik. Serius dong, ada orang lain nih. Siapa orangnya? Mana orangnya? Aku perhatiin sejak sadar. Kamu makin jahil aja. Nggak ada waktu lagi. Bos Gu, kita harus berangkat ke kantor. Aku takut ayahmu kasih perusahaan ke Shen Kang. Mimpi, selama aku masih ada. Grup Gu tetap milik Bei Chen. Tenang, meskipun Ling Er nggak turun tangan. Masih ada bantuan lain. Du Xiaolon Beneran Bisa Bantakita? Pasti. Ini hutang dia sama kita. Ini namanya balas budi. Semuanya. Silakan angkat tangan untuk voting. Setuju Shen Kang. Yang setuju Shen Kang menjadi presiden grup Gu, silakan angkat tangan. Baik, saya umumkan, mulai hari ini. Shen Kong adalah. Chen Ling Er, kenapa kamu datang? Gu Beichen, kamu sudah diusir dari keluarga Gu. Masih berani datang ke grup Gu? Ini adalah bisnis keluarga kami. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kalian. Bangsat. Bawa si bodoh itu, pergi dari sini. Apapun yang kamu lakukan padaku sebelumnya, aku bisa sabar. Tapi grup Gu adalah hasil jerih payahku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepada orang lain. Aku mau berikan ke siapapun, itu bukan urusanmu. Bahkan jika kamu berlutut memohon sekarang, aku tetap tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Apa kamu lupa taruhan kita di lelang dulu? Kamu sendiri yang hilang. Kalau kalah, kamu akan kembalikan grup Gu ke Bei Chen. Kami datang untuk mengambil kembali milik kami. Piuen, itu cuma bercanda di lelang. Hanya orang bodoh yang perkaya. Nona Chen, aku peringatkan kamu untuk hati-hati. Di ruang rapat ada banyak kamera. Dan sekarang ini, masyarakat hukum. Kami sudah voting. Sekarang adikku Shen Kang adalah presiden grup Gu. Tidak peduli apa yang kalian lakukan, percuma saja. Itu hanya keinginanmu sendiri. Voting pemegang saham harus dihadiri semua pemegang saham. Pemegang saham terbesar grup Gu adalah Du Xiaolan. Kamu tidak punya hak memutuskan. Bangsat. Kamu tahu Nona Gu adalah pemegang saham terbesar? Kamu masih nekat bersamanya? Nona Du ada di pihak kami, datang atau tidak. Tidak mempengaruhi hasil. Kakakku benar. Kami dan Nona Du berada di pihak yang sama. Kalian bertiga sampah, masih mau naik kapal keluarga Du? Kalian pantaskah? Nona Chen, maaf, tadi macet di jalan. Jadi agak terlambat. Sayang, Nona Du sangat menghormati Chen Ling Er. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku juga tidak tahu. Nona Du, apakah kamu salah paham? Tapi dia merebut Gu Beichen dari sisimu. Nona Chen dan Gu Beichen memang jodoh. Pezonggan yang seresai, mana mungkin aku ikut camper dalam hibangan mereka. Kalau kamu masih berani bicara sembarangan, hati-hati aku patahkan kakimu. Sudah, jangan repot-repot, urus yang penting dulu. Ya, Master Chen. Aku umumkan. Seluruh saham grup Gu akan dialihkan secara gratis kepada Tuan Gu Beichen.
dan proyek keluarga Du yang bernilai hampir miliaran. Akan bekerja sama dengan grup Gu. Kakak, apa yang terjadi? Bos Gu adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Shen Kong. Direktur, kamu tidak akan jadi. Sayang, cepat cari cara. Nona Du, ini tidak tepat. Kalian bertiga menyalahgunakan kekuasaan, melakukan pencatatan palsu di grup Gu. Korupsi dan suap, mengisi kantong sendiri. Semua uangnya ada di kantongmu. Aku menghabiskan 3 hari untuk mengumpulkan bukti kejahatan kalian. Cukup untuk dipenjara seumur hidup. Nona Du, aku berusaha menyenangkanmu. Bahkan memutuskan hubungan ayah anak dengan Gu Beichen. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ya, Nona Du, jangan balas budi dengan kejahatan. Pasti dia yang menyihir Nona Du. Sehingga Nona Du tiba-tiba memusuhi kami. Jenlinger, kamu akan mati mengenaskan. Kamu berani tidak menghormati keluarga Du. Ayo, bawa dia pergi, serahkan ke Departemen Pengadilan. Nona Du. Nona Jen, jika tidak ada yang perlu diperintahkan, aku akan pergi dulu. Hari ini adalah rapat pemegang saham internal grup Gu. Aku sebagai orang asing tidak pantas berada di sini. Sudah, kamu pergi saja. Para pemegang saham, Gu Beichen adalah pemegang saham terbesar grup Gu. Dan merangkap sebagai direktur, siapa yang setuju, siapa yang menolak? Setuju. Selesai.